Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya untuk materi selanjutnya. Saya share screen dulu. Hilang. Tentang perjuangan Nabi Muhammad di Mekah. Jadi, kelihatan ya? Belum. Belum, Tat. Belum, Tat. Oh, sudah kelihatan. Ya. Ustaz, belum kelihatan. Sudah kelihatan, Ustaz. Kelihatan? Sudah. Oke. Maaf, Ultra. Jawab ya. Nanti kalau tanya saja, Ustadz tanya baru kalian jawab. Tapi kalau belum ditanya, dilarang menghidupkan mic. Nanti tidak suaranya kalah. Gitu ya. Nabi Muhammad pada zaman dahulu itu mendapatkan perintah supaya berdakwah atau mengajarkan agama Islam yang sudah diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad ya. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran, maka Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk berdakwah atau mengajarkan Islam kepada masyarakat yang ada di kota Mekah. Nah, seperti itu ya. Sama halnya dengan masyarakat yang ada di Indonesia itu seperti dai, seperti ulama, kiai itu juga menyebarkan agama Islam seperti itu ya. Namun beda. Pada zaman Nabi ini dahulu kala itu belum ada yang masuk Islam. Nah, baru Nabi Muhammad lah yang menyebarkan agama Islam di kota Mekah. Nah, maka dia memiliki strategi, ya, Nabi memiliki strategi agar supaya Islam itu tersebar ke seluruh Indonesia sampai sekarang ini ya. Iya, Oke. Dalam strategi putus. ya. Tim Ustaz, suaranya putus-putus. Oke, cek. Strategi Nabi Muhammad dalam berdakwah, perhatikan ya. Nabi Muhammad dulu itu memiliki strategi dakwah, yaitu cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Nanti yang pertama, dalam mengajarkan Islam itu Nabi Muhammad secara sembunyi. Kenapa sembunyi? Ya karena zaman dulu itu ya biar aman itu secara sembunyi-sembunyi dulu. Karena orang-orang kafir itu sangat kejam. Nah, jadi siapa saja yang memeluk agama Islam maka akan dimusuhi, maka akan diperangi atau akan dibunuh. Nah, makanya Nabi Muhammad itu berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Ya, Nabi Muhammad berdakwah melalui keluarganya dulu dan kerabatnya selama 3 sampai 4 tahun. Lama ya, Nabi Muhammad itu dakwah secara sembunyi-sembunyi, namun hanya sedikit yang ikut ya. Ya, yang pertama kali ikut masuk Islam inilah yang dinamakan as-sabiqunal awwalun. Nah,
Ini yang dinamakan orang yang pertama-tama kali masuk Islam. Nah, di antara ini yang saya sebutkan hanya sedikit, yaitu Siti Khadijah, istri beliau, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Utsman bin Affan, dan lain-lain. Masih banyak yang termasuk As-Sabiqunal Awwalun, ini termasuk sangat banyak. Nanti bisa dilihat di buku kalian ya, itu ada komplit nanti ya. Nah, setelah sembunyi-sembunyi seperti ini ya, baru dapat sedikit selama 3-4 tahun kok cuma dapat sedikit. Nah, Nabi diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. Nah, secara terang-terangan itu seperti ini. Kelihatan nih slide-nya ya? Kelihatan. Kelihatan. Wah, ya, Nabi. Ya, semuanya di-mute ya, tolong ya. Nabi kemudian diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. Jadi tidak sembunyi-sembunyi lagi, langsung ya. Tidak peduli, ini siap untuk menghadapi kaum kafir kita, apapun rintangannya, apapun cobaannya, nanti siap dihadapi. Ya. Yang pertama, Nabi Muhammad ini mengundang jamuan makan. Nah, jadi saudara-saudara, teman-teman, terus kemudian masyarakat itu diundang untuk makan. Nah, diundang makan malam atau mungkin makan pagi ya, pokoknya diundang makan. Mereka mengundang keturunan Bani Hasyim. Karena Nabi kan berasal dari Bani Hasyim atau kakek Hasyim ya. Nah, ini mereka diundang untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Setelah makan, mereka diajak untuk masuk Islam. Ayo saudara-saudaraku, mari kita masuk Islam. Karena Islam ini adalah Islam yang benar. Mari kita menyembah Allah dan jangan menyembah berhala lagi. Muhammad seperti itu. Nah, namun ada yang percaya, ada yang tidak. Nah, itulah namanya dakwah, juga kadang berhasil, kadang tidak gitu ya. Tidak mudah mengajak orang untuk masuk, itu tidak mudah. Nah, ini yang pertama, dakwah secara terang-terangan. Yang kedua, ini Rasulullah mengumpulkan massa di Bukit Sofa. Wah, ini untuk apa itu kumpulkan ya? Pokoknya woro-woro. Silahkan berkumpul di Bukit Sofa. Itu cara terakhir gitu ya. Jadi diajak untuk berkumpul. Rasulullah memberikan peringatan untuk meninggalkan berhala-berhala dan menyembah Allah saja. Nah, itu ya, itu peringatan yang diberikan pada masyarakat Mekah seperti itu. Namun saat itu ada seorang yang bernama Abu Lahab itu mengajak Nabi. Nabi, kau orang gila. Apain kau mengajak saya ke sini? Malah menganggap orang gila ya. Nabi dianggap gila karena telah mengajak masuk Islam. Nah, kemudian turunlah surat Al-Lahab. Nah, surat inilah nanti yang isinya tentang binasakanlah tangan Abu Lahab. Nah, nanti Abu Lahab ini akan dibinasakan di neraka karena berani menentang ajaran Nabi, berani menolak ajaran Nabi dan tidak percaya ajaran Islam. Nah, maka diabadikan di surat Al-Lahab yang tabbat syada Abi Lahabi wa tab itu ya. Nah, itu. Setelah itu banyak dikumpulkan orang yang tersentuh ya masuk Islam. Nah, namun yang orang yang hatinya keras, mereka orang-orang kafir yang sangat benci dengan Nabi Muhammad itu tidak mau ikut. Ya, tetap dalam pendirian, tetap mereka menyembah berhala, tetap mereka memusuhi Islam. Itu ya. Oke. Kemudian yang ketiga. Ini ada gambar ya. Nah, ini menyampaikan dakwah keluar Mekah. Keluar Mekah ini di mana ya? Di luar Mekah pokoknya ya, ada di
Madinah, di kota-kota di luar Mekah kepada raja-raja di luar Mekah untuk masuk Islam. Dan ketika beliau berdagang, kemudian di kota tersebut, di Mekah atau dimanapun, ketika berdagang, beliau menyampaikan ajaran Islam. Mari saudara-saudaraku, saya mendapat perintah untuk menyampaikan ajaran Islam ini, bahwa Allah hanya satu, saya adalah utusan Allah. Yang patut disembah hanya Allah, bukan berhala-berhala. Aja seperti itu. Nah, akhirnya pengikut semakin banyak ya. Alhamdulillah, semakin banyak pengikut Islam yang diam-diam menyatakan dia masuk Islam. Namun jangan disangka, itu perjalanan setelah masuk Islam itu tidak mudah. Nah, ini ada banyak reaksi dari kaum kafir. Nah, lihat gambar ya. Sudah kelihatan belum? Belum. Oh, udah. Udah. Ya. Reaksi kaum kafir tentang belum. Ponus. Oke, kelihatan ya. Reaksi kaum kafir tentang Suaranya usah putus-putus. ya, apa reaksinya? Tolong di-mute dulu, kalian di-mute dulu. Oke. Nah, ini ada gambar penyiksaan seperti ini ya. Nah, ini Bilal dulu. Ini adalah seorang budak. Budak itu kalau di Arab Saudi itu sebagai kayak apa ya? Pembantu. Tapi kalau pembantu kan beda ya. Kalau di sana itu budak itu lebih dari pembantu. Kerjanya pokoknya di situ terus, hidup di situ, makan di situ. Jadi apa-apa harus manut majikan. Nah, mau diapakan aja tergantung majikan. Nah, ini dia masuk Islam ya. Namun dia mendapatkan siksaan dari tuannya atau dari pemilik rumah itu ya, dari tuannya. Disiksa seperti ini agar supaya dia meninggalkan Islam. Ditindih batu, dicambuk. Bahkan dia ditaruh di lapangan biar kepanasan. Alhamdulillah, Masya Allah. Inilah keteguhan hati Bilal ya. Dia tetap teguh mempertahankan ajaran Islam walaupun nyawa jadi taruhan. Nah, dari dulu kaum kafir kan tidak suka dengan Nabi, maka takut jika dia masuk Islam, maka jabatan dan kekuasaan mereka akan hilang. Maka kaum kafir itu tidak mau masuk Islam. Nah, sehingga kaum kafir ini menggunakan berbagai cara untuk menghalangi dakwah Nabi, terutama mengolok-olok Nabi, melempari kotoran atau mungkin melempar batu pada Nabi, kemudian menganggap Nabi orang gila ya, dan menyiksa orang-orang yang masuk Islam itu agar mereka mau meninggalkan Islam. Itulah perjuangan, tantangan bagi sahabat-sahabat Nabi yang sudah masuk Islam ini. Tantangannya sangat berat sekali ya. Tapi karena mereka sudah dijanjikan surga, kan siap tetap akan masukkan surga. Nah, makanya mereka tetap dalam pendirian, mereka tidak berubah, tetap dalam Islam itu. Nah, beruntunglah kita anak-anak ya, beruntunglah kita sudah masuk Islam dengan enak ya, tidak ada gangguan, tidak ada paksaan, tidak ada seperti yang dulu ya, disiksa seperti ini. Itu tantangan bagi orang yang masuk Islam seperti ini. Ya, sangat ngeri sekali ya. Oke, sebelum kita masuk session berikutnya, ada yang tanyakan sampai sini?
Tidak, tak. Tidak ada ya. Oke, paham semuanya? Oke, itu sudah saya anggap paham semua ya tentang perjalanan dakwah Nabi Muhammad ya, mengajarkan agama Islam. Jadi banyak rintangan, banyak godaan, banyak ujian, sehingga bisa dilalui sampai sekarang ini Islam bisa Islam semakin akan ke pelosok dunia ya karena berkat Nabi Muhammad ya. Nah, kita lanjutkan selanjutnya kisah sahabat Rasulullah. Sekarang di subbab yang ketiga ini ada kisah sahabat Rasulullah. Apakah sudah terlihat? Alhamdulillah sudah. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Ustaz. Sosok Utsman bin Affan. Tolong dimatikan dulu suaranya biar suara Ustaz jelas. Iya, Tat. Oke, itu ashabiku. Jelaskan ya, benar awal itu adalah golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, masuk golongan orang masuk Islam. Yang sudah Islam itu adalah Mas Fakih, tolong dimatikan dulu suaranya ya. Jangan ada yang Jadi sudah sebutkan bahwa termasuk as-sabiqun atau orang yang pertama masuk Islam. Beliau termasuk yang kaya raya. Mengapa kok disebut kaya raya? Karena punya banyak harta. Antaranya punya banyak unta, punya banyak kuda, punya banyak dirham dan banyak uang lah istilahnya. Biasanya saudagar kaya raya seperti itu ya. Nah, selain itu dia juga orang yang dermawan ya. Kenapa kok dermawan? Ya dermawan karena dia sering memberi ya. Memberi orang yang tidak mampu. Dia juga siap untuk bersedekah sehingga Rasulullah itu memerintahkan untuk berjuang di jalan Allah seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, beliau itu orang yang membukukan lembar-lembar Al-Quran. Nah, lembaran Al-Quran ini, Al-Quran yang kalian baca setiap hari ya, itu 30 juz, itu dulunya kan lembar-lembaran ya, masih dalam lembar tulisan tangan, tertulis dalam daun, dalam ranting, dalam batu, itu dikumpulkan sehingga menjadi satu kesatuan ya, menjadi 30 juz. Nah, ini berkat Utsman bin Affan. Nah, jadi Al-Quran yang kalian baca setiap hari itu mengapa kok bisa menjadi kumpul salah satu gitu ya? Itu karena berkat Utsman bin Affan. Itu ya. Oke. Lanjutnya yang selanjutnya dia rela meninggalkan semua hartanya demi ikut hijrah dengan Nabi ke Madinah. Nah, walaupun dia kaya raya, memiliki gedung yang sangat mewah, banyak ternak,
banyak uang, namun ketika Rasulullah mengajak untuk berhijrah meninggalkan Mekah ke kota Madinah, nah, Utsman bin Affan ini siap untuk meninggalkan apa yang dimilikinya. Jadi tidak terlalu suka dengan dunia. Ya. Dia memiliki dunia hanya untuk beribadah. Setelah dia masuk Islam itu apapun siap. Pokoknya sampai nawa atokna pada Nabi Muhammad. Nah, seperti ini ya. Jadi semuanya ditinggalkan. Wah, rela ya. Masya Allah. Kemudian beliau diangkat menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab saat berumur 70 tahun. Nah, selain saudagar kaya, dia juga menjadi khalifah atau pemimpin. Kalau zaman dulu dia khalifah ya, presiden atau menteri atau apa ya, istilahnya pemimpin besar itu ya, khalifah. Ustaz. Ya. Ya, nak apa? Tanyakan. Ustaz. Ada Nanti ya, nanti. Karena nanti aja ya, belum selesai. Nanti ada pertanyaan, oke? Us, ini sampai jam berapa, Us? Lanjut. Sampai selesai, sabar ya. Suara Ustaz enggak kedengaran. Oke, tolong mic-nya dimatikan semua biar Ustadz tidak delay atau kalah dengan suara kalian ya. Oke. Ini bukti kedermawanan Khalifah Utsman bin Affan, mohon maaf. Bukti kedermawanan ini buktinya apa? Utsman bin Affan itu dermawan. Ya, ini yang pertama, beliau membeli sumur dan diwakafkan untuk orang yang banyak, untuk masyarakat ya. Bayangkan dulu itu kalau harga satu sumur itu mahal sekali ya. Karena sumber mata air itu sangat dibutuhkan saat dulu itu. Nah, karena di sana hanya membutuhkan airnya itu ya dari sumur. Dari belum ada air hujan, mungkin ya jarang turun ya. Seperti itu. Dia rela memberi sumur ya, sumurnya Yahudi itu sangat mahal sekali. Beli dan diwakafkan untuk orang banyak. Ya, Nabi Muhammad. Utsman bin Affan. Yang kedua menyumbangkan 1000 unta. Bayangkan. 1000 unta, 70 kuda, 1000 dirham itu untuk perang Cabuk. Berarti kan kaya raya ya. 1000 unta itu, kalau satu unta itu harganya berapa juta ya kalau di sini? 30 juta, 40 juta ya. Kali 1000. Wah, kaya raya sekali ya. Kaya raya sekali. Kemudian yang ketiga, berikan banyak gandum, membantu fakir miskin di kala musim kering. Nah, inilah kedermawanan Khalifah Utsman bin Affan. Membeli sumur, menyumbangkan ternak ya untuk perang, untuk berperangan menggunakan kuda dan pegangan ya, memberikan angkut untuk fakir miskin di kala musim kering kan kekurangan. Nah, itulah bukti kedermawanan dari Utsman bin Affan. Oke. Sampai sini sudah selesai, tinggal tugas kalian perhatikan. Sudah nampak belum? Sudah, Ustaz. Oke, kalau sudah nampak, dengarkan Ustadz ya. Min husnil islami al-mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Artinya, merupakan tanda baiknya Islam seseorang
Dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Seperti itu ya. Saya ulang lagi. Min husnil islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Merupakan tanda baiknya Islam seseorang. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maksud hadis ini bagaimana ya anak-anak ya? Maksud hadis ini adalah ini maksudnya gini. Jadi jika Islam kita itu pengen baik ya, kita sebagai orang yang Islam yang baik, itu tandanya kita itu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Contohnya bagaimana? Misalkan bergadang sampai malam, kan tidak baik ya. Sampai larut malam, sampai jam 12 malam. Ustaz. Kan manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, lebih baik kita tinggalkan. Ustaz. Atau gini. Kalian main game misalnya ya. Nah ini kan game ini kan tidak ada manfaatnya ya. Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan ada manfaatnya. Ya bisa mendatangkan uang atau bisa mungkin untuk berpacu dalam prestasi game ya. Seperti itu. Namun jika game ini melalaikan kita dalam beribadah kepada Allah, nah ini tidak berguna. Nah, sampai-sampai kalau dengar adzan kita pura-pura nggak dengar, melupakan sholat, nah inilah yang dianggap tidak berguna. Nah, kalau kita bisa meninggalkan hal seperti ini, maka kita termasuk orang yang Islamnya baik, seperti itu ya. Nah, atau mungkin contoh lain seperti bermain layang-layang, bersepedaan, atau mungkin bermain pasar-pasaran ya. Ya mungkin bisa di mana aja itu, bermainnya di mana aja. Nah, tapi ketika ada adzan sholat atau sholat itu tiba, kita melalaikannya. Nah, itu adalah sesuatu yang hal tidak berguna. Nah, jadi kita bisa harus meninggalkannya ya. Atau kalau tidak kita juga waktunya bermain, tapi waktunya sholat. Seperti itu ya. Nah, itu adalah termasuk dari kebaikan Islam seseorang. Yaitu meninggalkan sesuatu hal yang tidak berguna baginya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Silakan yang ini bertanya. Ustaz, apa benar kalau Abu Bakar yang As-Siddiq bertanya, yang lain jangan hidupkan ya. apa benar Abu Bakar As-Siddiq khalifah pertama, Ustaz? Ya, betul. Itu termasuk yang masuk Islam juga, Abu Bakar. Setelah Nabi Muhammad wafat kan bingung, akhirnya sepakat memilih Abu Bakar pengganti Nabi. Seperti itu. Pertanyaan lain tentang materi ini aja, mana. Ustaz, Silakan Mbak Zara mau tanya. Ustaz. Tidak. Ada. Ada, Om. Oh, Mbak, siapa itu? Silakan. Akila. Akila, silakan. Saya mau itu bilang, ini aku udah tahu para nabi, 25 nabi aku udah tahu. Ada Adam Dan lain-lain. Ibrahim, Ismail. Ya. Nama nabi kita, salawat diutamakan. Sahabat ayo diingat, Nabi Adam sampai Muhammad. Allah muliakan Nabi, jamin surga. Adam Idris. Oke, alhamdulillah. Pertanyaannya apa Mbak Akila? Ini iya tahu 26 Nabi. Pertanyaannya apa? Saya tahu.
Tanya Us. Iya, silakan tanya dong. Saya mau tanya. Aisyah. Ya, 6 untuk kualitas buruk. Ustaz, surga itu apa ada 8? Waduh, bukan surga. Ya, macam-macam surga nanti di pelajaran 6 kalau salah ya. Sama neraka juga ada 8 namanya. Ustadz, biasanya Kita belum sampai ke sana. Ustadz, biasanya kalau kita apa boleh keluar, Ustadz. Tapi suka dulu. Tampaknya yang betul. Saya mau tanya. Nanti Pertanyaan. hafalin. Ya, hadisnya dihafalkan. Terus artinya itu tugas kalian ya. Dikirim lewat grup ya, Ustaz. Ada pertanyaan? Ustaz. Mereka sudah ya. Ya. Ustaz. Pakai halaman 10. Ya. Nabi itu apalah dari 35 dan 8-nya semuanya. Ya, silakan. Hafalannya nanti apa dikirim, Us? Ya, Mbak Zani, yuk. Apa ya enaknya? Video. Apa rekaman suara? Ustaz. Merem ya. Nanti kita lihat. Ustaz. Bertanya. Nanti lewat video. Dikirim rekaman video sambil merem ya. Nanti benar-benar hafal. Jadi kalau cuma voice nanti melihat Ustaz nggak tahu ya. Jadi hafalannya kalau sudah hafal benar baru dikirim. Tapi kalau saya malu. Video aja, Tat. Tapi kan kalau belum apa. sama suara. Sama suara. Ya nanti dihafalkan dulu. Kalau belum apa jangan rekaman ya. Itu aja. Ya, Tat. Oke, cukup ya. Udah 10:30. 1 jam. Dikirimnya sampai Anak-anak sudah. Ustaz, Batas waktunya sampai. dikirimnya sampai kapan? Ketemu lagi sampai seminggu ya. Waktunya seminggu. Sempat ya. Yang apa berarti bagus. Ya. Bagus. Itu aja. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Abada. Alhamdulillah. Ya. Foto dulu. Boleh ditutup. Ya.
Assalamualaikum semua. Foto dulu. Ustadz, boleh dimatikan? Ya. Sudah boleh keluar, Ustadz. Sudah. Sudah boleh keluar. Assalamualaikum, Ustadz. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Akan boleh. Assalamualaikum, Ustadz. Hari ya. Warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Apa? Kamu lagi ngapain? Bangkilah. Nah. Bangkilah, rumahnya mana tuh? Apa next?